Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Nurma Febria dengan NPM G1A023004 dari Prodi Informatika Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan melakukan live coding sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah PBO atau Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Andang Wijanarko. Di sini kita sudah diberikan output dari program yang harus kita buat. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java dengan output yang diberikan. Pertama itu ada type your name. Di sini program meminta untuk user untuk menginputkan nama seperti di sini, dan kemudian type your npm juga. Di sini program meminta user untuk menginput npm sesuai dengan identitas sendiri. Kemudian program akan mencetak hasil dari inputan user tadi menjadi seperti ini, yaitu npm strip nama depan, kemudian spasi, dan nama belakang. Ini adalah format identitas baru. Dan juga di sini kita akan masuk ke persyaratan yang harus dipenuhi oleh user apabila ingin menggunakan program. Dan di sini tertulis bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh user untuk menggunakan program ini adalah minimal berusia 18 tahun. Jadi apabila user usianya di bawah 18 tahun, maka dia tidak bisa menggunakan program. Dan apabila user memenuhi syarat, maka akan mencetak congratulations, you are eligible for the program. Kemudian user akan dialihkan ke menu-menu yang ada seperti ini, yaitu pertama welcome to study case program. Kemudian ada 5 menu di sini. Yang 4 ini adalah menu utamanya, dan yang menu terakhir ini adalah menu untuk keluar dari program. Seperti di sini, apabila user menginput nomor 1, maka program akan mencetak enter a string, yang dimana ini merupakan sebuah perintah bagi user untuk memasukkan sebuah string. Di sini user memasukkan seperti contoh hello world, dan kemudian program akan mencetak length of the string is, yang dimana itu adalah hasil dari penghitungan string dari hello world ini adalah 11. Bisa dihitung dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Spasi di sini juga termasuk. Kemudian ada menu nomor 2, yaitu check if a number is even or odd. Di sini adalah menu untuk program mengecek apakah sebuah number atau sebuah angka itu even atau genap, ataupun ganjil odd. Di sini apabila user menginput nomor 2, maka program akan langsung mencetak enter a number atau sebuah perintah untuk memasukkan sebuah angka. Di sini user menginput 77, dan program akan menghitung dan program akan mengecek apakah itu odd or even, dan jawabannya adalah 77, tentunya odd atau ganjil. Kemudian itu ada menu reverse a string atau membalikan sebuah string. Di sini apabila user menginput nomor 3, maka program akan mencetak ini enter a string, perintah enter a string, dan user diminta untuk menginput sebuah string. Di sini user menginput John Doe dan juga Naruto, dan kemudian program akan mereverse string yang diberikan seperti ini. Kemudian ada menu nomor 4, yaitu random number between 50 and 100. Di sini program akan memberikan sebuah number acak atau angka random di antara 50 dan 100. Dan di sini itu program mengacak sendiri. Dan juga menu terakhir adalah menu exit, di mana apabila
user ingin keluar dari program, itu bisa menginput nomor 5. Apabila user menginput nomor 5, maka didapat outputnya, yaitu you have tried this study case program 5 times, dimana berarti di sini kita harus menghitung berapa banyak atau berapa kali program dijalankan. Dari sini, apabila misal user meminta untuk user mengklik menu-menu ini secara beberapa kali, bisa mungkin 10 kali, mungkin bisa 1, 2, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi itu akan terhitung oleh program. Kemudian juga akan ada thank you Wijanarko atau thank you. Ini adalah format nama baru ya. Jadi input nama dari user akan berubah menjadi seperti ini ketika program sudah selesai. Dan script program wajib menggunakan minimal 2 kelas. Mungkin itu untuk analisis dari output program. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembuatan programnya. Di sini saya menggunakan IDE IntelliJ IDEA. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai file khusus untuk pemrograman berorientasi objek di semester 2 ini. Jadi ini adalah file saya, ini khusus untuk pemrograman berorientasi objek. Di sini ada tugas-tugas yang sudah dibuat, yaitu task 1, task 2, and task 3. Jadi di sini saya akan langsung saja membuat package baru untuk ujian tengah semester. Ujian semester atau UTS. Dan tadi saya sudah membuat package namun tidak terekam. Jadi saya baru ingat ketika saya membuat package-nya saja. Kemudian sesudah membuat package, di sini saya beri nama package tersebut ujian tengah semester. Itu membuat Java class baru. Java class di sini itu kita memerlukan dua class. Yang pertama adalah main class-nya atau kelas utamanya. Saya akan memberikan namanya UTS saja. Di sini saya sudah membuat public class bernama UTS, kemudian public static void. Kemudian saya akan membuat scanner nantinya. Jadi kita harus mengimport java.util.scanner. Di sini S-nya harus kapital. Scanner, kemudian ini. Di sini karena tadi seperti yang diketahui, program akan mencetak berapa kali program telah dijalankan atau di run, maka di sini diperlukan sebuah integer. Di sini saya akan membuat integer a dengan nilai 0. Kemudian karena saya akan membuat scanner itu untuk membaca inputan dari user. Jadi di sini saya akan membuat scanner. Tadi scannernya sudah di import. Di sini kita tinggal memasukkan scanner baru saja, new scanner. Sesudah menuliskan scanner di sini, kita langsung saja memasukkan kode untuk mengeluarkan input yang pertama, yaitu type your name dan juga type your npm. Sini langsung south.
type your name. Kemudian string, beri nama string itu name. Kemudian c dot next line. Supaya di sini itu supaya program bisa membaca inputan dari user, yaitu nama, type your name sesuai ini. Bentar. Kemudian sama saja, yaitu type your npm. Di sini south type your npm, kemudian string, namanya npm sc dot next line. Nah, kemudian itu kan kita harus membuat format nama baru, yaitu nama depan, kemudian spasi, dan nama belakang namun hanya first letter, dan juga dalam top uppercase dan juga dalam uppercase. Nah, kemudian di sini kan kita memerlukan format nama baru, yaitu nama depan, kemudian spasi, dan juga nama belakang namun hanya first letternya saja, dan juga dalam uppercase. Dalam kasus ini kita bisa pertama yaitu mencari posisi dari spasi, integer space position, kemudian itu nama name, karena sesuai dengan nama string nama itu name. Kemudian itu index of, di sini itu kita mencari posisi spasi, jadi seperti ini, kita masukkan saja spasi. Kemudian jangan lupa, kemudian adalah string dari format baru, format. Di sini saya beri nama format saja. Di sini adalah name, kemudian substring. Di sini itu untuk mengambil nama dari indeks 0 sampai dengan space position. Ini saya memberi namanya space position, jadi space position. Dan juga karena di sini diperlukan uppercase, maka saya akan memasukkan metode to uppercase di sini. Kemudian di sini karena ini adalah masih dimasukkan spasi, jadi begini, kita masukkan spasi dan juga ditambah dengan name. Karena nama saya itu itu ada Kenia Feblia dengan indeksnya berarti char at 6, karena nama saya itu Kenia Feblia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5,
6 maaf kan dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari sini diambilnya yang F saja. Nanti program akan mengambil huruf F saja. Jadi di sini sebentar, sini saya belum masukkan. Ini kemudian South, karena ini sepertinya sudah tidak salah, jadi kita langsung saja South. Kita mengecek apakah kodenya ada yang salah atau tidak. Sepertinya tidak, karena tidak ada merah-merah di sini, yaitu persis seperti di sini, yaitu welcome npm welcome. Oh sudah. Welcome npm spasi strip spasi, kemudian ini sama seperti ini untuk input atau untuk inputan yang pertama. Maka output yang akan dihasilkan, sebentar, sini sepertinya ada yang tadi, ternyata ini saya lupa memasukkan tanda plus di sini. Jadi outputnya adalah type your name. Nama saya Kinia Feblia, NPMG 1A023 004. Ternyata di sini kurang spasi, jadi dia tadi tidak berjarak. Diulang. Kenia Febria K 1A023 004. Welcome ke 1A023 004 Kenia F. Sudah sesuai dengan format identitas baru seperti di output ini. Kita lanjutkan ke persyaratan di sini, yaitu apabila usia dari user itu di bawah 18 tahun, maka user tidak bisa menggunakan program. Tetapi jika user di atas 18 tahun, maka program akan tetap berjalan dan akan mencetak congratulations, you are eligible for the program. Kemudian di sini berarti pertama kita harus program harus memastikan untuk bisa enter your age. Di sini karena age pasti itu integer ya, integer age sc dot next integer. Baiklah, di sini dilanjutkan program, di mana program akan mengecek apakah umurnya itu memenuhi syarat atau tidak. Di sini saya menggunakan logika if. Jadi di sini if umur atau age itu
lebih dari 17, karena 17 kan tidak termasuk, jadi untuk lebih mudahnya itu di atas 17 tahun, karena minimalnya 18 tahun, jadi 18 tahun itu masih oke, masih bisa menggunakan program. Di sini kurung kurawal, system outprint, South, congratulations you are eligible. Di sini terus saya tidak bisa. System outprint line, congratulations. Tanda seru, you are eligible for the program. Dan apabila usianya tidak memenuhi, maka kita gunakan else. Selain maksudnya di bawah 17 itu kita menggunakan else. Mungkin maka program bisa mencetak South, you are not eligible. You are not eligible for the program. Dimana di sini karena user di bawah umur 18 tahun itu pasti nggak bisa masuk menggunakan program, maka program akan berhenti di situ juga. Jadi user akan exit langsung dari program. System exit, integer statusnya no. Sampai sini kita bisa melihat output. Kenia Feblia. Oke, 1A023-004. Enter your age 18. Congratulations, you are eligible for the program. Di sini kekurangan titik sepertinya. Di sini kurang titik, jadi ditambahkan titik, tapi program sudah berjalan dengan lancar. Apabila tahap pengecekan umur sudah berhasil, maka user yang umurnya di atas 17 akan mendapatkan apabila pengecekan umur dari kode ini sudah berjalan dan user yang di atas 17 tahun, maka usernya di atas 17 tahun, maka program akan mencetak menu-menu di sini. Itu pertama, South, welcome to study case program. Kemudian South, calculate the length of a string. South, to check if a number is even
3 reverse a string. Kemudian south for random number 7 50 and 100. Kemudian south terakhir 5 exit. Baiklah, di sini apabila program sudah mencetak menu-menu yang bisa user pilih, dan kita akan masuk ke kode untuk program utamanya. Di sini saya menggunakan logika atau percabangan while, dan apabila kondisi dari kondisinya itu bernilai true, maka program akan mencetak enter your choice. Enter your choice. Dan di sini itu integer karena berbentuk angka. Di sini ada 1 2 3 4 5, maka di sini menggunakan integer, namanya choice aja. Namanya choice. Itu scanner sc next integer. Kemudian apabila sudah ini, kita akan masuk ke menu yang pertama, yaitu calculate the length of a string. Nah, di menu ini itu sebenarnya kita nggak bisa langsung untuk kita nggak bisa langsung memasukkan kode di sini. Kita harus memanggil sebuah kelas baru yang harus dibuat untuk di sini tuh untuk menghitung sebuah panjang dari string, sebuah panjang dari sebuah string. Kemudian itu untuk reverse a string, membalikkan sebuah string, dan juga untuk memberikan angka random. Jadi kita membutuhkan kelas baru atau kelas kedua. Di sini kita langsung membuat kelas kedua terlebih dahulu saja. Di sini kelasnya kita menamakan sebagai kelas saja biar lebih di sini kita akan menamakannya sebagai inputan kelas. Dan di sini, karena di sini itu terlihat ada random, jadi kita harus mengimport random terlebih dahulu. Jadi import java.util.random seperti ini, supaya nanti kita bisa mengacak angka. Oke. Baiklah, di sini kita akan mulai dari menghitung length of a string. Di sini input class to public
integer karena dia length dari sebuah string itu pasti dia bulat, pasti dia tidak pecahan, maka kita menggunakan integer. Kita beri nama calculate, kita beri nama sesuai dengan ini saja, calculate string length. Dan jadi di sini setelah public integer calculate string length itu diperlukan dalam kurung string str. Ini untuk menyimpan string yang akan di input oleh user. Jadi di sini kurung awal, kemudian menggunakan metode return ini string dot length untuk menghitung panjang dari string tersebut. Oke. Kemudian ini untuk nomor 1, untuk menu nomor 1 yaitu calculate the length of a string. Baiklah, jadi ini adalah kode untuk inputan untuk menghitung length dari sebuah string pada nomor 1. Di sini mungkin kita bisa langsung memanggil kelas ini supaya kita bisa mengecek apakah sudah benar atau tidak. Di sini kita panggil dulu kelasnya, inputan class, nama baru dari metode itu metodenya adalah input, supaya mirip namanya ya. Jadi di sini new inputan class. Ya. Jadi langsung saja di sini saya akan memasukkan kode untuk memanggil menu nomor 1 yaitu calculate the length of a string. Di sini saya menggunakan logika if, percabangan if karena di sini itu choice. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk ke menu nomor 1 yaitu calculate the length of a string. Di sini saya menggunakan percabangan if choice, berarti apabila choice sama 1, maka dia akan true, otomatis dia akan true. Jadi di sini kurung awal masukkan apabila user memilih nomor 1, menginput nomor 1, maka program akan mencetak enter a string. Setelah itu kita membuat baris baru sc.next line, sc.next line, kemudian itu string, kemudian string choice 1 scanner dot next. Kemudian masukkan integer
result, karena resultnya pasti akan berbentuk, tipe datanya pasti integer karena tidak mungkin pecahan. Length sebuah string tidak mungkin pecahan. Jadi di sini result sama dengan di sini tadi namanya adalah input. Jadi di sini input dot calculate choice 1. Kemudian program akan print atau mencetak hasilnya dengan south, kemudian length of the string is length of the string is plus result. Kemudian di sini plus supaya program bisa menghitung berapa kali program telah dijalankan. Baiklah, di sini selanjutnya bisa langsung di run saja untuk melihat apakah program bisa berjalan dengan baik atau ada yang error. Oke, ternyata bisa. Kenia Febria, type your npm K1A0230004, enter your age 18 tahun, 1, enter a string hello world saja, hello world. Kemudian kita cek adalah 11, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah benar. Mungkin kita bisa cek lagi, enter a string untuk kata-kata lain, yaitu aku ingin uang. Di sini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sudah benar, program untuk menu nomor 1 sudah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan masuk ke else if nomor 2, yaitu check if a number is even or odd. Di sini else if choice-nya itu 2, maka sistem akan mencetak enter a number supaya user memasukkan angka yang akan dihitung. Kemudian baiklah, jadi pada nomor 2 ini kan program diperlukan untuk mengecek apakah sebuah angka itu genap atau ganjil. Jadi di sini kita bisa menggunakan percabangan if untuk mengecek program genap atau ganjil. Di sini karena lebih mudah untuk mengecek sebuah angka itu genap, maka if number, jika number itu 2, maka program akan mencetak sistem print the number is even.
else program akan mencetak sistem out print the number is odd. Jadi di sini kita bisa run terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah benar atau masih ada yang error. Type your name, Kenya Feblia, K1A023004, enter your age 18. Sini kita langsung saja ke nomor 2. Masukkan sebuah angka, mungkin 51, maka the number is odd. Sudah benar. Untuk mengecek lagi kita akan mengambil angka genap, mungkin 78, the number is even. Sudah benar. Jadi kita bisa langsung move on ke menu yang ketiga, yaitu reverse a string. Nah, di sini kita juga memerlukan sebuah method untuk reverse sebuah string yang user input. Jadi di sini public, kita membuatnya di bawah calculate string length tadi, public, karena kita akan mereverse string, jadi ini string, namanya reverse string saja, string str, untuk menyimpan string yang diinput oleh user, kurung awal, kemudian return new. Di sini kita menggunakan method string builder. Di sini seperti ini dengan string yang sudah disimpan tadi, kemudian dot reverse, kemudian to string. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung memasukkannya ke menu yang ketiga, ke kode yang ketiga. Karena tadi sudah dipanggil, jadi baiklah. Di sini untuk menu nomor 3, kita tadi sudah membuat metodenya, yaitu reverse string. Jadi kita buat saja di sini else if, di sini choice-nya 3. Jadi di sini itu south enter a string. Di sini program akan meminta string apa yang ingin di reverse oleh user menggunakan program. Jadi kemudian kita next scanner, kita gunakan scanner next line, kemudian string karena dalam bentuk kata. Di sini string tadi itu reverse ini ya, reverse string. Sepertinya belum, harus manual. Reverse string, kemudian class, kemudian input reverse string. Di sini masuk kemudian di sini string karena dalam bentuk kata. Di sini mungkin reverse aja, reverse. Kemudian di sini di sini adalah
tadi input, nama dari kelasnya input dot reverse string. Di sini adalah reverse string. Dan sebentar, kenapa di sini salah? Sebentar. Jadi tadi ada error, kenapa ini tidak bisa? Ternyata di sini belum dipanggil string reverse stringnya terlebih dahulu. Kemudian itu adalah scanner dot next line. Makanya dia di sini tadi masih error atau merah, dan sekarang sudah tidak merah lagi. Bisa langsung kita run saja untuk melihat apakah program berhasil sampai nomor 3. Jadi di sini Belia K1A023 004 18 nomor 3. Naruto. Sepertinya sudah berhasil. Jadi langsung kita terminate saja untuk melanjutkan ke program nomor 4, itu random number between 50 and 100. Jadi di sini kita membuat lagi else if choice-nya 4. Di sini itu kita memerlukan metode baru, yaitu random. Di input kelas Java tadi sudah dipanggil import java util.random. Jadi di sini randomnya sudah dipanggil, kita langsung membuat saja di sini public, karena di sini itu dalam bentuk titik koma. Jadi karena di sini itu dalam bentuk titik 0 atau pecahan atau koma, maka pastinya di sini adalah double. Kemudian namanya random saja. Di sini random new random. Kemudian di sini kita masukkan double. Di sini adalah random saja. So, di sini rd dot next integer antara 50 dan tambah 50 plus. Jadi di sini return random. Sepertinya tidak ada yang merah, kita langsung ke sini saja. Else if choice 4 itu jadinya else is jadi untuk di sini kita langsung double di sini random.
value untuk double baru. Di sini itu input dot random. Di sini langsung mencetak ke random number bit is ditambah random value. Kemudian setelah itu plus. Nah, jadi ini untuk menu nomor 4. Kita bisa langsung run untuk mencobanya. Itu Kenya Feblia G1A0230004 18 langsung ke 4. Maka dia memberikan kita angka 52, yang dimana itu angka di antara 50 dan 100. Langsung kita terminate saja untuk melanjutkan ke pilihan nomor 5. Else if choice-nya 5, maka di sini karena kalau 5 itu kita adalah menu untuk exit, jadi di sini kita kasih break untuk mengakhiri program, untuk mengakhiri percabangan juga. Jadi setelah itu kita akan membuat program tersebut mencetak you have tried this study case program 8 times dan thank you dengan format identitas baru. Jadi di sini salt, di sini adalah you have tried ditambah a, kemudian dot case. Nah, jadi di sini pasti program sudah mencetak you have tried this study case program for 8 times. Jadi kamu sudah mencoba studi kasus ini dalam selama A kali. Oke. Di sini kita juga memerlukan format identitas baru yang kemudian kita harus membuatnya terlebih dahulu dengan menggunakan string. Kemudian saya beri nama format itu. Kemudian panggil name tadi, kemudian substring di sini itu adalah position, itu space position, karena untuk spasinya di sini kemudian kita beri
kita beri koma, saya salah, koma, kemudian di sini ditambah lagi dengan spasi, kemudian name dot char at. Karena di sini itu angka first letter dari kata depan itu ada di indeks 0, jadi kita memasukkan di sini adalah 0. Ini kemudian seperti ini. Dan setelah itu kita akan membuat programnya mencetak sound thank you. Thank you. Thank you. Format. Kemudian di sini itu scannernya close supaya kemudian 4. Di sini saya mendapatkan angka 91, kemudian 5. Nah, sudah sesuai, sudah ada titiknya di sini. You have tried this study case program 5 times, then thank you Feblia K. Dan mungkin itu saja live coding dari saya sebagai pengerjaan UTS dari Bapak Andang Wijanarko. Dan apabila masih banyak kesalahan yang saya lakukan pada video ini, saya harap dapat dimaklumi dan dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar, dan semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Andang akan terus berguna dan bermanfaat bagi kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.